Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Natal buat saudara semua yang dikasihi Tuhan. Damai dan sukacita, berkat kasih karunia sorgawi, senantiasa menghiasi dan mewarnai kehidupan kita senantiasa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini, karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah gedung yang saya sempat lewati, terpampang tulisan berlampu yang menyatakan suatu kalimat, bukan Merry Christmas tapi Merry Crisis. Entah apa maksudnya, saya tidak tahu. Tapi menarik juga apa yang terpampang di gedung itu, mengingat bahwa kelahiran Kristus diwarnai dengan krisis pada waktu itu. Ada krisis politik di Israel, krisis ekonomi, krisis iman, krisis moral, krisis kemanusiaan, krisis kasih, krisis keadilan, dan berbagai krisis lainnya yang terjadi. Dan Tuhan Yesus pun sendiri lahir dalam kondisi tempat yang dapat dikatakan krisis, sebab tidak ada penginapan yang tersedia baginya, sehingga ia harus lahir di dalam sebuah kandang, serta terbaring di dalam palungan, tempat makan para binatang. Tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan melihat Maria yang hamil tua, dan itu menunjukkan adanya suatu krisis belas kasihan. Tapi dalam situasi krisis yang demikian, sukacita Natal tidak terganggu. Allah tidak membiarkan krisis itu menghalangi sukacita kedatangannya, dan sudah menjadi tujuan Allah untuk menyatakan harapan di tengah krisis yang ada. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-12 ini tertulis, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Malaikat memberitahukan kepada para gembala yang sedang berjaga di padang tentang berita sukacita ini, bukan dengan nada sedih, duka, atau perasaan malu, karena kelahiran Sang Juru Selamat itu terjadi di tempat yang memprihatinkan, dan bahwa Kristus itu terbaring bukan di tempat yang bagus. Tapi malaikat mengabarkan kabar ini dengan penuh sukacita. Perayaan Natal kelahiran Kristus saat ini banyak diadakan di tempat-tempat yang bagus, di gedung-gedung yang megah, di hotel ataupun tempat pertemuan yang indah. Dan memang tidak ada masalah dengan hal ini. Tidak ada larangan untuk merayakannya di tempat yang bagus. Tidak sedikit juga perayaan Natal diadakan di tempat yang sederhana, tanpa hiasan Natal yang bermacam-macam. Inti dari peringatan Natal adalah sukacita akan kelahiran dan kedatangan Allah ke bumi yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk keselamatan kita. Kita perlu ingat, saudara, bahwa sukacita Natal itu terjadi dalam krisis dan dalam persoalan. Namun disitulah arti penting dari Natal, kelahiran Kristus, bahwa dalam krisis itu ada harapan, dalam krisis itu ada sukacita, dalam krisis itu ada kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Situasi dunia pada saat ini sedang mengalami begitu banyak krisis. Dan mungkin kondisi kehidupan kita ada yang sedang dalam krisis. Tapi mari bersyukur karena Tuhan Yesus datang memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah semua krisis yang terjadi. Dia datang membawa harapan untuk kita semua. Dia datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari kita bersyukur saudara dan bersukacita mengingat dan merayakan Natal kelahiran Kristus di bumi. Bersukacitalah dalam segala keadaan karena Ia telah datang memberikan hidup kepada kita dan keselamatan kepada setiap kita yang percaya. Selamat Hari Natal, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera serta berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap bersukacita sekalipun di dalam krisis, dalam persoalan. Sebab Engkau telah datang di tengah kegelapan dosa, di tengah krisis persoalan yang terjadi, untuk memberikan terang, cahaya kehidupan, dan pengharapan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita di dalam-Mu yang kami miliki karena kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati kami Tuhan, dan pimpin kami di sepanjang hari ini. Biarlah sukacita Tuhan terus mengalir dan melimpah dalam hati kami. Berkatilah kami dalam apa yang kami lakukan, sehingga semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Ada jawaban doa kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat Natal dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.